Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini Allah telah memberi kenikmatan yang tidak terhitung. Allah memberi kenikmatan kita masih bisa bernafas. Allah memberi kenikmatan apalagi anak-anak? Kita masih bisa makan enak. Allah memberi kenikmatan apalagi anak-anak? Kita masih bisa merasakan. Kita masih bisa merasakan hidup di dunia ini. Dan yang sangat luar biasa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan pahala. Apa-apa kegiatan ibadah kita, pahalanya didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kenikmatan yang harus kita syukuri bersama. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, anak-anakku yang soleh dan solihah, solawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya syafaat beliaulah yang kita nantikan besok kelak ketika kita dikumpulkan pada hari kiamat. Maka dari itu anak-anakku yang soleh dan solihah, kita jangan lupa setiap hari selalu membaca sholawat kepada beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Ketika anak Adam meninggal dunia, semua amalnya sudah terputus kecuali 3 hal. Apa itu anak-anak 3 perkara itu atau 3 hal itu? Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Ya. Ketika kita melihat ada orang membangun masjid, yuk kita ikut andil untuk bersedekah, untuk sedekah jariyah. Misalkan kalian punya uang 50.000 cukup untuk beli semen 1 sak, ya kita bantukan. Ya, kita bantukan untuk pembangunan masjid itu 1 sak semen. Selama semen itu masih digunakan untuk pembangunan masjid itu masih berdiri kokoh, insya Allah walaupun kita sudah meninggal kita akan mendapatkan pahala itu terus. Pahala itu akan mengalir terus untuk kita semua yang melakukan, untuk kita yang sedekah jariyah tadi. Mungkin ketika ada madrasah sedang membangun, membutuhkan tanah, kita tahu mungkin panitia pembangunan membutuhkan tanah sekian meter, 1 meternya misalkan 500.000, kalau di desa masih murah-murah ya. Mungkin 1 juta 1 meternya. Kalian punya rezeki atau orang tua kalian mempunyai rezeki itu, kita bangun. Selama madrasah itu masih berdiri kokoh digunakan untuk tholabul ilmi, untuk belajar, insya Allah walaupun kita sudah meninggal ataupun orang tua kita sudah meninggal yang ikut jariyah di situ, ikut bersedekah jariyah di situ, insya Allah pahala itu akan selalu mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, adalah ilmu yang bermanfaat. Misalkan kalian belajar Al-Quran, kemudian
Dari sekolah kalian mendapatkan ilmu atau belajar mengaji Al-Quran. Kemudian ilmu yang kalian dapat itu kamu gunakan untuk mengajari adik-adik kalian, saudara-saudara kalian. Itu selama ilmu yang kalian dapat, yang kalian berikan kepada adik-adik, yang kalian berikan kepada saudara-saudara kalian, walaupun kita sudah meninggal, ilmu itu mengalir terus dari saudaranya, ditularkan kepada saudaranya, saudaranya lagi tularkan kepada, terus berantai. Walaupun kita sudah meninggal, insya Allah kita masih mendapatkan pahala tersebut. Walaupun kita sudah tiada, insya Allah pahala tersebut akan selalu mengalir untuk kita semua yang mengajari saudara-saudara kita membaca Al-Quran. Itu contoh yang sederhana. Kemudian apa 3 hal yang tidak terputus pahalanya anak-anak? Yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ya, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Walaupun orang tua kita sudah tiada, walaupun orang tua kita sudah tidak bersama kita, kita sebagai anak yang soleh harus selalu mendoakan kedua orang tua kita. Jangan putus-putus untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Orang tua kita hidup, selalu kita doakan. Ketika kita habis sholat, ya, kita doakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita selalu diberi sehat, selalu diberi panjang umur, dimudahkan dalam mencari rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki kalian semua masih dititipkan sama orang tua. Yang mencari orang tua, kalian belajar yang baik, belajar yang rajin, belajar yang sungguh-sungguh agar menjadi anak yang pandai, anak yang cerdas, anak yang soleh, anak yang solihah. Ya, sabda Rasulullah, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ingat anak-anak, ridha Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua kita, dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Baik anak-anak, demikian sedikit yang dapat Pak Fauzan sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Mumpung kita masih di bulan yang mulia ini, yuk kita perbanyak ibadah, yuk kita perbanyak amal soleh. Ketika orang tua kita membutuhkan bantuan kita, ayo kita segera saja untuk membantunya. Jangan ditunda-tunda. Mumpung orang tua kita masih bersama kita, kita gunakan untuk mengabdi kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wal-'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban marhaban.